Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 berita ya yang wow banget. 1, Paul Jong nggak jadi nabi. Maksudnya kenabiannya udah di cancel. Ya. Yang kedua, Gus Samsudin yang dapat award. Wow. Yang ketiga, Gus Idris ngaku. Ya. Ngaku. Ada berita di Kumparan kalau Gus Idris itu akhirnya ngaku kepada polisi. Setidaknya di situ ada beberapa pengakuan yang ya geli aja gitu dengernya ya. Jadi sebelum ke berita itu, saya pengen ngasih tahu bahwa Kumparan ini adalah salah satu media yang selalu dijadikan oleh Refli Harun sebagai referensi berita. Ya, jadi bukan media ecek-ecek lah Kumparan ini, seperti itu. Tapi sebelum itu, saya pengen mengingatkan kepada para fansnya Gus Idris ya, jangan pernah bilang iri kepada polisi ya. Gini, ayo tahu lagi ya. Kalau misalkan ada orang yang bilang konten Gus Idris itu settingan, Gus Idris mah settingan, tembakannya juga bohongan, darahnya juga bohongan, itu selalu para fansnya bilang, dasar lu iri ya. Lu iri karena lu gak bisa kayak Gus Idris, makanya lu bilang dia settingan. Dan kemarin Gus Idris sudah ngaku sama polisi kalau itu emang settingan. Dan akhirnya polisi menyampaikan itu kepada media. Jadi gue minta lu para fansnya Gus Idris jangan bilang sama polisi kalau polisi itu iri. Jangan ya, jangan. Karena polisi dapat kabar itu langsung dari mulutnya Gus Idris. Ingat itu ya. Cukup kita aja yang dibilang iri, polisi jangan dibilang iri. Ya. Paham sampai sini? Jadi seperti inilah pengakuan Gus Idris kepada polisi ya. Kalian bisa baca sendiri di belakang gua. Oh, gue ngalangin ya, ayo wis. Gue perkecil dulu ya layarnya. Baca son, baca. Belum. Udah dibaca belum? Udah 30 detik loh. Udah kali ya, lama banget. Ya seperti itulah ya. Ingat, jangan bilang polisi iri ya. Cukup kita aja yang dibilang iri sama kalian, polisi jangan. Karena kalau polisi sudah langsung mendengar dari narasumbernya. Gua paham, pasti diantara kalian semua mungkin masih ada yang nalarnya di bawah standar gitu kan ya. Jadi gini, kalau memang itu palsu, tembakan palsu atau serangan palsu, gimana cara bisa mengeluarkan darah dari mulutnya? Ya seperti itu ya. Jadi kadang netizen ini akan percaya dengan seperti itu ketika melihat ada darahnya, keluar darah dari mulutnya, keluar darah dari bajunya. Oke. Di sini Gus Idris juga menjelaskan bahwa darah yang keluar dari mulutnya itu adalah pil darah. Kalian baca lagi ya, kalian baca lagi. Ini yang disampaikan Gus Idris kepada polisi, kemudian polisi menyampaikannya kepada media bahwa pil darah itu dibeli dari online dengan harga 17.000 di online. Udah belum bacanya? Udah kali. Masalah pil darah ini juga pernah dibahas oleh Marcel Radipalsi, pesulap merah ya, dan memang pil darah itu tersedia di online gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau bikin konten perdukunan yang berdarah-darah gitu kan, yang menarik pusaka berdarah-darah, juga sama dukun berdarah-darah, mungkin bisa menggunakan pil darah ini ya. 17 ribuan kok ya, isinya banyak dan bisa dipakai untuk beberapa episode, terjangkau dan higienis kali ya. Tapi gue nggak tahu itu rasanya kayak gimana. Ngeri ya.
Oke, jadi di sini ada dua pengakuan yang sangat mengejutkan ya dari Gus Idris kepada polisi. Satu, bahwa itu memang buat kepentingan konten yang dibuat sedemikian rupa agar bisa berseri-seri. Maksudnya itu kontennya panjang ya, bisa berhari-hari atau berbulan-bulan. Itu satu. Terus yang kedua, masalah darah berdarah, ternyata itu menggunakan pil darah harganya 17.000 di online shop. Oh iya, satu lagi, suara tembakan. Oke, yang terakhir suara tembakan ya. Seperti apa Gus Idris membuat suara tembakan seperti itu yang ada di videonya gitu ya. Oke, polisi juga menjelaskan itu kepada media. Silakan dibaca. Ya, kalian baca sendiri. Ada Pak Ian, yaitu karyawannya atau muridnya Gus Idris atau santrinya Gus Idris. Saya nggak tahu, pokoknya yang membuat suara itu ternyata Pak Ian. Pak Ian keren juga ini ya. Siapa tahu mungkin bulan depan atau tahun depan bisa ikutan film Transformer kayak gitu kan ya. Keren lah pokoknya. Ya. Jadi masalah konten sudah dijelaskan oleh polisi. Masalah darah palsu juga sudah dijelaskan. Kemudian suara tembakan juga sudah dijelaskan. Dan terakhir polisi menutup bahwa minggu depan polisi akan menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka ya. Polisi akan menetapkan siapa yang akan jadi tersangka itu di minggu depan. Jadi teman-teman tunggu aja ya, kita berdoa aja yang terbaik ya buat bangsa dan negara ini, seperti itu yang terbaik. Jadi segitu dulu video yang sebenarnya nggak penting buat fans mereka, tapi penting buat orang-orang yang mencari kebenaran gitu ya. Dari gua ya, semoga minggu depan kita mendapatkan kabar yang pasti aja gitu ya. Oke, kita tunggu siapa yang akan menjadi tersangka ya. Jangan lupa buka nanti maghrib. Assalamualaikum.